Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit belajar dari tema dan lebih substansi. Bagaimana hukumnya ketika seseorang melaksanakan sholat, tetapi orang tersebut tidak memahami atau mengerti arti daripada bacaan tersebut. Pertanyaannya, apakah sholatnya itu sah? Sah. Yang pertama, yang kedua, sebaik-baiknya umat adalah umat yang terdahulu di zaman Nabi Rasulullah SAW. Bagaimana dengan umat-umat kita sekarang ya, agar bisa mensetarakan dengan dulu kondisi di zaman yang terdahulu? Terima kasih. Yang pertama sah. Yang pertama sah. Seandainya tidak tahu artinya tidak sah, barangkali jutaan kaum muslimin sholatnya tidak sah. Ya, banyak saudara-saudara kita yang ya jangankan doa yang lain, Al-Fatihah aja nggak tahu artinya banyak, atau mungkin mu'alaf, ya kan butuh waktu untuk memahami isi Al-Fatihah itu. Sementara untuk sholat nggak butuh waktu, begitu baca syahadat ya harus langsung sholat dengan ikut-ikutan yang lain, ngelihat sampingnya, ruku ikut ruku, sujud ikut sujud. Apakah sah? Insya Allah sah. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang dengan beban di luar kesanggupannya. Tentu dia nggak sanggup untuk langsung bisa tahu semua. Adapun secara kesempurnaan, iya, nggak mungkin dong kita udahlah sah ini. Tentu tidak. Kita belajar, kita memahami agar lebih baik tentunya salat kita, sujud kita, rukuk kita tidak kita biarkan segitu aja. Yang kedua, untuk menyamai nggak mungkin derajat kita sama dengan derajat para sahabat, nggak mungkin. Berarti kita dijamin surga dong, dijamin ampun dong, dijamin ridho dong, nggak mungkin. Adapun selamat seperti sahabat, tidak masuk neraka, mungkin. Justru itulah pembahasan kita. Inti pembahasan kita, kitab ini itu. Gimana caranya supaya kita tidak mampir ke neraka sebagaimana para sahabat. Caranya bagaimana? Ya ikuti para sahabat. Rasul dan para sahabat itu kalau sholat langsung Allahu Akbar, takbiratul ihram. Apa pakai usolli dulu? Nah, kita bahas. Ya, Rasul dan para sahabat itu kalau buka puasa baca Allahumma lakasumtu apa dhahabat zama'u. Nah, kita bahas. Kita ikuti yang Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat itu seminggu di Mekah, 10 hari di Mekah, umrohnya sekali apa berkali-kali. Kita ikuti. Rasul dan para sahabat itu tanggal 8 Dzulhijjah itu ke Mina dulu apa langsung ke Arafah. Kita ikuti. Jangan sampai kita tidak mengikuti Rasul dan para sahabat. Ya, dan itu kan bisa dipelajari asal mau belajar. Bahkan para ulama sampai yang sangat rinci, sangat kecil menurut kita, mencium Hajar Aswad dengan mengeluarkan bunyi kecupan. Para ulama mengatakan ini salah, ini keliru, ini bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada riwayat Rasul mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Sampai sekecil itu para ulama jeli. Kenapa? Karena tidak mengikuti Rasul dan para sahabat dosa. Kalau itu ibadah maktoh, ya, melebihi Rasul dan para sahabat dosa. Ada lagi? Dalam sholat berjamaah, jika imam sudah takbir ruku tapi kita belum selesai baca Al-Fatihah, apa harus diselesaikan dulu? Tidak, tinggalkan saja. Bahkan seandainya baru sampai
ihdinas siratal mustaqim, ya. Kemudian imam ruku, kita langsung ruku, ya. Wa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u wa idza qala ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin wa idza qala sami'allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Ini menunjukkan segera. Jika imam sujud, segeralah sujud. Jika imam ruku, segeralah ruku. Jika imam mengucapkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ucapkan amin. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamida, ucapkan rabbana walakal hamd. Ketika adzan kadang terkena was-was mengucapkan lafaz adzan, contoh hayya 'alas shalah sudah diucapkan 2 kali atau 1 kali. Ini tidak seperti sholat, ya. Ya gimana yang ingat saja. Kalau sholat kan misalnya betul-betul kita lupa sudah 2 rakaat apa baru 1 rakaat, baru 1 rakaat apa sudah 2 rakaat, betul-betul nggak bisa milih, maka pilihlah sedikit, 1 gitu. Nanti sebelum salam sujud sahwi 2 kali gitu. Kalau bisa memilih, pilih baru 1 apa 2 ya. Oh udah 2 kok, udah 2 nih. Walaupun ada keraguan, tapi bisa milih, pilihlah yang diyakini. Ketika hujan, muadzin menjamak sholat zuhur dan asar di waktu zuhur. Waktu asar, muadzin mengumandangkan azan dan iqamah. Apakah muadzin ikut sholat jamaah atau pulang? Justru ditutup, ya. Kalau riwayat yang ada, seperti tadi saya contohkan maghrib. Jadi begitu sholat maghrib, hujan cukup lebat, selesai sholat maghrib, langsung qomat, langsung sholat isya, udah masjid ditutup, ya. Artinya nggak ada adzan isya, memberikan rukhsah kepada yang masih di rumah untuk tidak usah ke masjid. Jadi jamaah isya nggak ada, gitu. Ya tentu zuhur dan asar seperti itu. Ya kalau toh hujan sudah reda, ada yang datang ke masjid, ya silahkan saja, tidak usah pakai adzan, langsung aja qomat. Hukum mewarnai rambut warna-warni, yang penting tidak hitam, ya. Ya tentu satu warna, ya, ngapain warna-warni, ya. Kan jadi apa ya, jadi pusat perhatian. Kan salah satu sunnah ketika berpakaian, berpenampilan itu tidak menimbulkan perhatian, tidak menarik perhatian. Tujuan kita pakai celana, pakai baju, pakai sarung, pakai gamis supaya tidak diperhatikan. Jadi keliru kalau kita berpakaian itu supaya menjadi pusat perhatian. Kayak perancang-perancang mode itu kan bikin mode supaya menjadi pusat perhatian, kan? Keliru. Dalam Islam justru kita berpakaian supaya tidak diperhatikan, ya. Sebab kalau tujuannya diperhatikan, nggak usah pakai baju, malah banyak yang perhatiin, ya kan? Banyak yang lihat. Nah, kalau tujuannya itu, justru kita pakai baju, pakai celana, nutup aurat supaya tidak diperhatikan. Oleh karena itu, antum yang di sini, ada yang pakai gamis, ada yang pakai sorban ala Saudi, ala Mesir, malah jadi perhatian, ya kan? Maka tidak disunahkan seperti itu. Di Saudi memang begitu pakaiannya, gitu. Jadi di dalam Islam itu nggak ada pakaian Islam, pakaian sunnah nggak ada, bebas. Yang penting nutup aurat, tidak transparan, tidak membentuk tubuh, gitu. Hindari warna yang terlalu mencolok, karena memang tujuannya itu.
Banyak saudara-saudara kita yang beranggapan pakai surban, pakai jubah, pakai gamis itu pakaian sunnah. Tidak, itu pakaian Saudi gitu. Antum pernah lihat orang Saudi nonton bola atau nonton konser? Pernah? Pakaiannya apa? Iya, sama begitu, pakaiannya sama begitu, pakai begitu. Yang itu yang apa, nyetir sopir-sopir itu pakaiannya memang pakaian Saudi begitu, bukan pakaian sunnah, pakaian Saudi. Pakaian sunnah bebas, yang terbaik sama dengan penduduk sekitar. Yang penting tadi nutup aurat. Abdullah bin Mubarak pernah memakai satu pakaian dan beliau datang ke satu daerah, pakaiannya beda dengan beliau, langsung diganti. Di Azerbaijan kalau tidak salah. Intinya apa? Pakaian kita disunahkan sama dengan yang lain. Bagaimana tentang kesetaraan gender? Ini orang mengada-ada ya. Laki dan perempuan jelas beda. Ya. Jangankan apa ya? Jangankan jiwanya ya, fisiknya ya. Air kencingnya aja beda. Ya kan? Begitu lahir, saya menggendong bayi laki-laki mungkin 5 bulan, 6 bulan ya. Nggak kemasukan apa-apa kecuali ASI. Ya. Tiba-tiba kencing, saya dikencingin misalnya. Perlukah saya ganti baju untuk mencuci air kencing itu? Nggak perlu. Cukup dipercikin aja. Nabi yang mencontohkan. Ya. Nabi nanya, apakah sudah kemasukan selain ASI? Ibunya menjawab, belum ya Rasul. Ya. Langsung Nabi ambil air, dipercikin pakaian beliau yang terkena kencing bayi laki-laki itu, sholat. Adapun bayi perempuan tidak, walaupun belum kemasukan apa-apa kecuali ASI, tetap harus dicuci, hilang baunya, hilang rasanya, hilang warnanya. Tuh, air kencingnya aja beda, bahkan air maninya beda. Air mani laki-laki itu putih, tebal, banyak. Air mani perempuan sedikit, kuning, lembut. Ya. Maka orang yang ingin menyamakan antara laki dengan perempuan betul-betul sesat dan menyesatkan. Ya. Beda, sangat berbeda. Panjang bahasan ini. Ketika sholat jamaah, tiba-tiba kaki sakit, tidak bisa ditekuk, sedangkan tidak siap kursi untuk duduk. Apa yang harus dilakukan? Duduk di bawah tidak bisa? Atau berdiri terus bisa? Intinya apa yang bisa dilakukan? Mau dalam bentuk apapun, bahkan berbaring, bahkan tiduran. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, apapun yang bisa dilakukan. Habis? Ada, silakan. Iya, jangan ikut loh. Jangan ikut. Kan biasa salam-salamannya itu ya muter gitu ya. Ya nggak usah ikut muter. Artinya kita cuma menghargai aja, bukan mengikuti, tapi hanya karena kita teman atau gimana sih Pak? Ya ngikutin juga dong namanya. Bukan pakai bahasa lain menghargai, ya ikut juga namanya. Emang kalau nggak ikut kita nggak bisa menghargai ya. Kita nggak ikut, begitu nyamperin kita salamin, apa kabar Pak, kita peluk ya, kita ajak ngopi, senengan itu daripada jangan meremehkan syariat ya. Syariat ini luar biasa, harus kita junjung tinggi.
Dan jangan putus asa. Wah, kalau saya nggak ikut-ikutan saya dikucilkan. Enggak. Bismillah, insya Allah enggak. Ya. Kompensasinya, ya. Kita ramah, kita santun, kita dermawan, kita sering traktir mereka, insya Allah nggak marah, nggak. Ya. Jangan udah salaman nggak ikut, tahlilan nggak ikut, meludan nggak ikut, gotong royong juga nggak ikut, ya kan? Nggak mau gaul, ya jangan. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memahami hadis yang berbunyi semua umatku masuk neraka, yang masuk surga itu hanya karena rahmat Allah saja? Assalamualaikum. Bukan begitu tepatnya, ya. Kalian tidak masuk surga karena amal kalian, gitu. Kalian masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Termasuk engkau ya Rasul? Iya, termasuk aku, gitu. Jadi kita bisa sholat, kita bisa saum, kita bisa jauh dari zina, homer, judi, korupsi. Karena apa? Karena rahmat Allah. Coba kita nggak dapat rahmat Allah, sujud satu kali nggak akan sanggup. Antum kira saudara-saudara kita yang lebih memilih jam 3, jam 4 pagi ke pasar induk, ya, subuh kelewatan, mereka nggak tahu kalau sholat itu wajib, sholat itu penting, sholat itu bagus? Tahu. Ini kita bicara kaum muslimin, ya. Tahu. Kenapa mereka nggak bisa? Seperti antum sholat berjamaah subuh di sini, karena tidak mendapat rahmat Allah. Gitu. Ya berarti diawali oleh rahmat, baru sholat, saum, zakat, haji. Berarti intinya kita masuk surga karena rahmat Allah. Pentingkah amal? Penting, karena ada di surga mana, apa Firdaus, apa tingkat sekian, itu tergantung amal kita. Tergantung amal kita. Di surga yang mana, itu tergantung amal kita. Habis? Ya, di 72 golongan itu kan tidak terjamin masuk surga saja. Nah, ada orang masuk surga juga, tapi ke neraka dulu. Banyak orang yang di 72 itu faktornya adalah karena tidak tahuan atau ada lingkungan yang memang tidak bagus lagi saja. Tapi di antara orang itu yang tidak tahu itu, yang di 72 itu, apakah ada dari mereka yang bisa langsung masuk surga karena amal solehnya yang mungkin bagus sesungguhnya atau gimana? Berarti diampuni. Berarti diampuni, ya kan? Allah kan Maha Pengampun selagi nggak syirik. Artinya, ketika Allah mengatakan kencing tidak cebok, sering kencing tidak cebok, menyebabkan siksa kubur. Apa itu? Ancaman. Pasti siksa kubur? Enggak. Kalau Allah ampuni, Allah Maha Pengampun. Makan riba, renang di sungai darah, udah sampai ke tepian, dijajalin batu, akhirnya ke tengah lagi. Apakah semua pemakan riba pasti begitu? Tidak. Allah Maha Pengampun. Bisa begitu, bisa diampuni. Apalagi direbus di air mendidih, naik turun, laki perempuan campur itu direbus. Siapa? Para pezina. Apakah para pezina akan bernasib pasti seperti itu? Belum tentu. Allah Maha Pengampun. Gitu. Jadi semua ancaman tentang siksa kubur, azab neraka adalah bagi yang tidak diampuni. Kalau diampuni, ya tidak. Nah, di sini kita tidak boleh memastikan, oh, pemakan riba pasti begini ya, oh, pezina nanti pasti begini. Enggak. Allah Maha Pengampun. Wallahu. Habis?
Ya, satu lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Yang nantinya akan menyelamatkan kita dari neraka adalah syafaat dari Allah ya Ustaz. Apakah dengan cukup kita mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat-kalimat tauhid, apa itu nanti akan mendapatkan syafaat dari Allah, atau ada kiat-kiat lain kita untuk mendapatkan syafaat dari Allah? Koreksi sedikit ya. Syafaat itu apa bahasa kitanya kira-kira? Syafaat kan bahasa Arab ya. Syafaat itu bahasa Indonesia yang paling tepat apa? Pernah dengar? Syafaat itu bahasa kitanya apa? Rekomendasi, permohonan, ya. Masa Allah merekomendasikan, ya. Berarti syafaat itu dari Rasulullah, dari Nabi Ibrahim, dari Nabi Ismail, dari orang-orang soleh, memohonkan, merekomendasikan, ya Allah selamatkan si fulan, ya Allah selamatkan si fulan. Nah, bisa Allah selamatkan, bisa tidak. Bahkan kita semua, ya. Ada riwayat bahwa seseorang masuk surga. Setelah sekian lama di surga, dia nyari-nyari temen dia yang dulu sholat bareng, ngaji bareng, jihad bareng, tapi kok nggak ada di surga. Lalu dia bertanya kepada Allah, di mana si fulan? Ya Allah, dijawab oleh Allah, di neraka. Di neraka. Allah memberikan kesempatan kepada dia untuk menyelamatkan. Setelah dia memohon kepada Allah tentunya. Gitu. Jadi kalau Allah ya langsung menyelamatkan ya, bukan syafaat. Syafaat sekali lagi permohonan, rekomendasi. Nah, pertanyaan antum, apakah seseorang masuk surga apa tadi? Karena gimana? Oh iya, nggak mungkin seseorang mendapatkan syafaat dari siapapun tanpa tauhid. Masih ingat pertanyaan Abu Hurairah? Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, man as'adun nasi bisyafaati. Ya Rasul, siapa manusia yang paling berhak berbahagia mendapatkan syafaatmu? Jawab Nabi apa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Apa? Tauhid. Maka tidak mungkin mendapatkan syafaat orang musyrik, orang Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani. Nggak mungkin. Pasti mereka kekal di neraka selama-lamanya. Yang dapat syafaat Nabi siapa? Pelacur, pemabuk, pencoleng, perampok, jarang sholat, ya, orang-orang yang berbuat dosa tapi tidak kafir, itu yang akan dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku untuk umatku yang berbuat dosa besar. Adapun yang tidak berbuat dosa besar, soleh, taat, ya bisa masuk surga walaupun tanpa syafaat. Dan tentu ini lebih mulia. Tapi bukan syafaatul udma ya. Kalau syafaatul udma, jangankan kita, para nabi, para rasul saja berharap syafaatul udma dari Rasulullah, sujud sekian lama itu, dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin itu saja ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.